Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Palu semuanya, di sini Zora. Untuk video kali ini kita bakal bahas suatu gorengan terbaru. Ini masih panas ya, masih anget-anget. Nah, ini Zora udah dapat informasi dari salah satu teman. Nah, teman Zora juga dapat dari teman pelaku. Jadi, tapi ini sama Zora gak akan dijelasin secara panjang. Ini Zora bakal jelasinnya secara singkat. Nanti di salah obrolan ini Zora bakal nunjukin bukti dari bukti chat sama klarifikasinya. Oke. Gorengan yang bakal kita bahas ini adalah dari salah satu VTuber. VTubernya itu masih minor, dan ya kalian pasti mikirnya tuh kalau tentang pencabulan itu pasti yang baik dilakukannya tuh adalah cowok. Tapi untuk gorengan kali ini itu yang dilakukannya adalah seorang perempuan, dan perempuan itu masih minor. Korban yang udah dia dapetin itu adalah 8 VTuber yang belum debut dan juga yang udah debut. Karena nggak tahu ya siapa aja orang, tapi yang dikasih tahunya tuh cuman ada 3 orang. Oke. Dan ini banyak yang ngasih tahu dari si pelaku itu. Salah satunya itu ada dari teman dekatnya. Nah, oke, kita jelasin. Inisial Ade. VTuber cowok ini saya anggap sebagai saksi karena ia hanya berteman dengan pelaku masa itu. Diketahui Ade hanya sebagai supporter dan berteman baik dengan pelaku. Ia baik dan ramah kepada pelaku. Ia juga peduli dengan pelaku sebagai teman saja, just like friendship. Dan sempat tanya juga perihal pernah lakukan anu atau VCS ke pelaku. Jawabnya iya, tidak pernah. Jadi dia ke adik itu dia bilang belum pernah, padahal pernah ya. Bahkan dia juga gak berpacaran atau melakukan VCS bersama pelaku jika diajak. Jadi alhamdulillah dari si adik ini tuh belum dapat belum terkena sama si pelaku itu dan bisa lolos dari si pelaku ini. Alhasil pelaku dan Ade lost kontak dikarenakan Ade ini tuh memberi alasannya tuh sibuk di dunia asli. Ya, Zora nggak tahu ya apakah benar apa enggak, tapi ini Zora cuma mau ngasih informasi saja sih kalian semua. Inisial V, saksi yang satu ini agak lucu juga. Awalnya saya kira si V pernah diajak anu atau VCS oleh pelaku, tapi ternyata mereka cuma sebatas teman ngobrol doang. Soalnya memang dulunya pelaku dan V hanya sebatas teman saja. Pas itu si V berbicara suatu topik soal ukuran sepatu, tapi di tengah obrolan ini pelaku berbicara agak vulgar kayak sus gitu. Alhasil si V gak nyaman dan mulai ganti topik lagi. Oke. Jadi dari CV itu awalnya dia mau bertanya ukuran sepatu pelaku itu berapa, tapi dari si pelakunya ini malah membahas sesuatu vulgar gitu. Salah satu ya contohnya itu adalah seks. Oke. Inisial Y. Untuk VTuber yang ini masih belum kami ketahui apakah ia pernah melakukan anu atau VCS ke pelaku. Tapi dari segi SS chat antara Y dengan pelaku, dia mengajak pelaku untuk berpacaran. Tentu saja si pelaku langsung mau aja, dan berdasarkan bukti SS chat tersebut sempat juga dia mau bertemu dengan pelaku di Bogor. Wow. Baru istilahnya cuman jadi teman ngobrol, tiba-tiba punya perasaan gitu. Yang keempat, saksi yang pernah
di spam live stream melalui Instagram. Oke, berarti orang keempat ini tuh salah satu salah satu penonton di live stream IG ya. Dan selalu spam. Saksi berinisial D. Inisial D, teman-teman. Bersaksi jika ia sebagai VTuber cowok yang tidak pernah melakukan hal aneh dengan lawan jenis, entah kenapa di spam live stream melalui Instagram oleh pelaku. Ternyata Zora salah. Ternyata si D ini dia di spam oleh pelaku tersebut. Itu membuat D tidak nyaman. Dia mengabaikan beberapa pesan spam dari pelaku. Begitu juga VTuber cowok inisial R. Berarti yang keempat ini tuh ada 2 orang, guys. Pas dia berpacaran sama ceweknya, si R pernah di spam live stream melalui Instagram oleh pelaku. Tentu saja R mengabaikannya. Jadi untuk yang keempat ini, si D dan si R ini, mereka itu waktu pelaku gak tahu si pelakunya emang posisi lagi live stream di IG atau gimana, itu di spam terus ke mereka. Apakah itu pakai akun asli dia atau akun VTuber, kurang tahu ya, sih nggak dijelasin Pak. Dan saya bakal menjelaskan kita dapat 2 PK yang diketahui mau melakukan VCS bareng pelaku. Dan jangan kaget, di antara kedua ini orang yang kita kenal juga. Jadi orang yang ngasih informasi ke Zora ini, dia mendapatkan 2 pelaku pengen melakukan VCS ke orang tersebut. Ya, Zora sebutnya pelaku juga ya ke orang yang ya dari tadi Zora bilang pelaku itu. 1. Bartot atau Bara. Beliau belum debut sebenarnya jadi VTuber, tapi ia pada saat itu seorang streamer biasa yang bikin konten main game. Jadi sebelum dia terjun ke dunia VTuber atau disebut rabbit hole, nggak tahu sih, Zora pernah dengarnya kayak gitu, rabbit hole. Dia awalnya streamer biasa, streamer main game gitu, kayak Bunda Basudara dan ya sama Lutfi Halimawan. Bara diketahui pernah melakukan VCS dan menunjukkan pak burung ke pelaku ketika si pelaku menunjukkan balik pak kupu-kupu miliknya. Berarti di sini mereka 2 orang tersebut, si pelaku dan Bartot ini, mereka menunjukkan kelamin mereka. Yang satu menunjukkan ya burung gagahnya, yang satu menunjukkan kupu-kupu yang indahnya itu. Bara ketahuan melakukan itu saat salah satu mantan Bara yang masih megang akun si Bara kirim SMS chat antara pelaku dan Bara. Dikatakan ia juga menyarankan pelaku untuk tidak terlalu memikirkan si VTuber cewek alias teman si pelaku itu. Dan bilang kalau si itu otaknya goblok, nggak usah dipikirin panjang, dikatakan terhadap pelaku. Berdasarkan bukti chat dan beberapa saksi lainnya, Bartot diketahui mau tobat atas kesalahannya, tapi ia malah belok dan melanjutkan hasratnya dengan melakukan VCS ke pelaku. Ini ada disclaimer. Beberapa bukti screenshot chat antara Bartot dengan pelaku saya dapat dari mantannya si Bartot. Karena Bartot belum mengurus aku Instagram maupun nomor WA-nya. Alhasil ia mendapatkan bukti screenshot chat tersebut. Yang kedua, Sion Naoya, salah satu VTuber cowok yang suka bernyanyi rock maupun pop. Berarti dia VTubernya tuh emang hobi bikin lagu atau cover gitu. Dia juga pernah mengcover lagu dan meliris lagu di Spotify dan YouTube. Berarti dia bisa disebutnya tuh artis lah. Ya, idol.
padahal kayak yang dari Hololive atau dari Kisojo dan lain-lain. Tapi ia diketahui pernah melakukan VCS dengan pelaku dan ia sempat menyarankan pelaku untuk membuat akun lainnya agar mereka bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Jadi kayaknya gini, si Sio ini tuh dia menyarankan pelaku untuk nggak tahu pelaku nggak tahu korban lah, minta kayak bikin second account, akun kedua untuk agar mereka berdua tuh bisa melakukan hal yang mereka inginkan. Doi setuju dan mereka langsung melakukannya dan bebas chatting hal-hal lainnya sekaligus melakukan VCS. Berdasarkan saksi CV, setelah ia mengetahui Sio pernah VCS dengan pelaku, alhasil ia menolak ajakan collab. Jadi CV ini tuh pernah diajak sama Sio Naoya ini untuk collab stream. Tapi saat CV ini tuh tahu kalau si Sio Naoya ini melakukan VCS ke pelaku ini, dan ya mau nggak mau dia harus menolak ajakan itu. Saya juga takut dengan V dan R karena ia takut jika pelaku dan Sio ketahuan melakukan hal-hal agak aneh bersama pelaku. Hal-hal agak gimana nih maksudnya? Apakah mereka melakukan pap kelamin juga atau gimana ini? Nah, yang ketiga terakhir. Ini kayaknya Zora tahu nih siapa orangnya. Raitaro Falls. Nggak tahu, Raitaro ya gitu. Itu bercowok yang pernah memberi pap ular piton dengan ukuran 3 cm. The hell boy. Cier, 3 cm. Panjang ya. Setelah pelaku memberikan pap kupu-kupu kepada Raitaro, sampai si pelaku tergiur untuk menjil. Udah lanjut. Apa ya namanya? Gimana ya sebenarnya? Oke lah, biarin lah. Untuk menjilat milik si Raitaro ini. Mereka baru juga pacaran, katanya. Dan mereka saling ngobrol hal-hal agak vulgar di Instagram. Belum diketahui ia pernah VCS dengan pelaku, tapi didapati mereka saling pap milik mereka masing-masing. Gak habis pikir. Mereka baru pacaran katanya, dan mereka udah saling pap. Papnya itu apa? Pap ular piton ukuran 3 cm sama kupu-kupu. Ya kayaknya mereka pengen nunjukin peliharaan mereka. Tapi kenapa gitu mereka? Si pelaku ini pengen ngejilatin ular pitonnya gitu. Dia takut mati apa? Gak tau tiba-tiba perut langsung Nah, setelah pelaku mengetahui jika ia ketahuan melakukan VCS dan chatting tidak senonoh terhadap lawan sejenis, alhasil ia blokir semua VTuber cowok yang pernah berpacaran dengannya maupun melakukan VCS dan mengganti kata sandi akunnya. Tentunya mantan si pelaku yang belum pernah diajak VCS atau melakukan sudah mengirimkan bukti screenshot chat. Oke. Jadi kalau dari Zora sendiri itu singkatnya kayak gini nih. Si pelaku itu dia orangnya sangean dan dia sampai mengincar kayak beberapa VTuber. Ya kayaknya menurut dia itu orangnya ganteng, orangnya itu populer gitu kan ya. Sampai dia tergoda untuk mengajak VCS ini sampai dia minta pap burung, minta pap ular piton yang ukurannya lebih panjang, lebih gede, berurat gitu kan ya. Nggak tahu ya kalau secara, tapi dari pikiran Zora sih kayak gitu ya.
dan sebagai imbalannya tuh dia kasih pak kupu-kupu milik dia tuh. Ya kasih pak kupu-kupu tapi ya udah basah gitu kan ya sama orang. Ya gitu lah ya teman-teman ya. tapi gini guys, dia dia udah klarifikasi tapi klarifikasinya kok bohongan, kok nggak beneran sih klarifikasinya. Aduh, di situ nggak mau ketahuan kah? Hai. Ya gitu ya untuk pembahasan kasus hari ini. Semoga untuk kedepannya para VTuber indie, mau indie mau agensi ya, agensi yang terkenal atau yang nggak terkenal, jangan sampai ada ini deh, jangan sampai kalian punya VTuber itu kayak gini ya. Zora juga berharap Zora untuk kedepannya tidak menjadi korban atau menjadi pelaku hal seperti itu. Oke, sekian dari Zora, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.